Halo, apa kabar Wongki Tegalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 1 April 2024. Sajian utama hari ini antara lain, THR PNS dan P3K Oku Timur segera direalisasikan. Selamat pagi, rekan-rekan. Ribuan Saat ini bangkai dapat ayam informasikan penuhi Sungai Pinang, Busi, Rawas. kondisi ayam membusuk sangat menyengat, mengganggu aktivitas masyarakat yang Puluhan senpira dan granat diamankan Makorem Gapo. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Di informasi pertama pagi ini pemirsa, kabar gembira bagi seluruh pegawai negeri sipil atau PNS yang ada di Kabupaten Oku Timur. Pasalnya terhitung dari tanggal 28 Maret 2024, tunjangan Hari Raya atau THR bagi PNS mulai dicairkan. Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Berbagai keberkahan sangat terasa di bulan yang penuh berkah kali ini. Mungkin hal tersebut yang dapat menggambarkan perasaan para pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Oku Timur saat ini. Bagaimana tidak, salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pegawai negeri sipil dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri kali ini ialah tunjangan Hari Raya atau THR. THR bagi PNS yang bertugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Oku Timur mulai direalisasikan oleh Pemkab Oku Timur terhitung mulai tanggal 28 Maret 2024. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Oku Timur, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar 45 miliar 700 juta rupiah. Dana tersebut nantinya akan diberikan kepada sekitar 6.700 PNS dan P3K yang bertugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Oku Timur. BPKAD Oku Timur menyebutkan pihaknya telah mengikuti peraturan pemerintah yang mengatur proses pembayaran THR dimulai H-10 sebelum Lebaran. Langkah ini telah ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan Bupati yang berkaitan dengan pembayaran THR, gaji ke-13 dan TPP. Pembayaran THR ini didasarkan kepada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Kemudian atas dasar PP itu pemerintah Kabupaten Oku Timur menerbitkan peraturan Bupati terkait dengan THR gaji 13 ya. Nah, itu sudah regulasinya sudah ada semua. Kemudian pemerintah Kabupaten Oku Timur sesuai dengan PP itu H-10. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco Ayus melaporkan. Sementara itu pemirsa, pejabat Bupati Oku Teddy Melwansyah terlihat kesal usai menyampaikan sambutan pembukaan Oku Bebas Stunting atau Best Oku yang saat itu dihadiri beberapa kepala OPD dan pihak perbankan BUMD dan BUMN yang diadakan di Aula Rumah Dinas Bupati. Pejabat Bupati Oku Teddy Melwansyah menyemprot kepala OPD serta perbankan di wilayah Oku. Hal itu terlihat saat Teddy Melwansyah usai sambutan dan menghampiri pihak perbankan serta beberapa kepala OPD yang hadir. Teddy diduga kesal pasalnya program Bapak Asuh yang baru saja diluncurkan banyak kurang didukung seperti bantuan sukarela untuk pemberian gizi anak-anak stunting di Oku. Diketahui pada kesempatan itu Kepala Dinas Kesehatan Oku menyebutkan program Oku Best atau Oku Bebas Stunting yang baru saja diluncurkan itu merupakan tindak lanjut kegiatan launching Bapak Asuh anak stunting, di mana pada peresmian itu secara simbolis Pemkab memberikan makanan tambahan seperti telur dan susu yang bersumber dananya dari sumbangan seikhlasnya dari kepala OPD dan perbankan BUMN BUMD. Dedi Wijaya, Kepala Dinas Kesehatan Oku mengungkapkan, sesuai dengan buku panduan Bapak Asuh anak stunting bahwa anak stunting harus mengkonsumsi 2 buah telur per hari selama 6 bulan. Merupakan tindak lanjut dari kegiatan launching Bapak Asuh anak stunting oleh PJ Bupati dan seluruh kepala OPD yang ada di Kabupaten Oku yang sudah kita launching pada tanggal 9 Maret 2024 di Puskesmas Peninjauan. Nah, hari ini kita memberikan makanan tambahannya yang mana dananya dari dana yang terkumpul sumbangan seikhlasnya dari kepala OPD.
Data stunting Oku menyebutkan hasil pengukuran Dinkes Oku, petugas gizi 18 puskesmas, angka stunting Oku jauh di bawah angka nasional, yaitu 2%, sedangkan nasional sebesar 19%. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, guna peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen melalui optimalisasi peran tim percepatan akses keuangan daerah, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara OJK dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Penandatanganan dilakukan langsung Dirjen Kemendagri Agus Fatoni dan Aman Sentosa, Kepala Departemen Inklusi Keuangan dan Komunikasi. Guna peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen melalui optimalisasi peran tim percepatan akses keuangan daerah, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri juga pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menyebutkan kolaborasi ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan akses keuangan daerah dengan kerjasama agar dapat mencapai tujuan bersama antar pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan. Kementerian Dalam Negeri juga akan mendorong pemerintah daerah menjadikan kerjasama ini sebagai perhatian utama agar program ini dapat sampai hingga tingkat desa yang disosialisasikan langsung oleh kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga kepala desa, RT dan RW. Kita telah melaksanakan penandatanganan MOU perjanjian kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan OJK dalam rangka percepatan akses keuangan daerah ya, dan termasuk juga percepatan pembentukan timnya TPAKD. Jadi perjanjian ini perpanjangan dari perjanjian yang sebelumnya. Ini sebagai upaya bersama-sama antara pemerintah dengan OJK untuk bisa memaksimalkan akses keuangan daerah tadi. Kepada Kementerian Dalam Negeri atas kolaborasi yang sangat baik sampai dengan hari ini, sehingga termasuk hari ini kita perpanjang lagi dan terus akan kita perpanjang terus dalam rangka peningkatan literasi keuangan di seluruh Indonesia. Kenapa Kementerian Dalam Negeri ini begitu penting? Karena memang ini suatu instansi yang memiliki jaringan sampai ke wilayah pedesaan. Otoritas Jasa Keuangan juga menyebutkan keterbatasan dan tantangan selama ini dalam upaya mensosialisasikan program kerja dapat diatasi dengan telah dilakukan kerjasama antara OJK dan Kementerian Dalam Negeri. Dari Palembang, Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, viral ribuan bangkai ayam dibuang ke aliran anak Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas, Sumatera Selatan. Diduga bangkai ayam tersebut sudah 3 hari dibuang sehingga aroma busuk menyengat dan membuat warga resah. Selamat pagi, rekan-rekan. Inilah video yang viral di media sosial pada Jumat 29 Maret 2024 lalu. Ribuan bangkai ayam memenuhi anak sungai di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas, Sumatera Selatan. Ribuan bangkai ayam itu dibuang ke sungai oleh pengusaha ayam potong. Diduga pemilik ayam panik karena ribuan ayam mati secara bersamaan. Menurut informasi yang didapat, pemilik usaha ayam potong bingung karena saat itu sedang hujan deras. Pemilik usaha tak memiliki alat berat untuk menguburkan ribuan bangkai ayam. Bangkai tersebut mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Kondisi busuk memancing puluhan ribu lalat mengerumuni bangkai, sehingga banyak warga yang resah dan khawatir akan menimbulkan berbagai penyakit. Tim Pitsus Satreskrim Polres Musirawas sudah mendatangi lokasi kejadian untuk mendalami perkara ini. Jadi penyebabnya kita datangin kandang tadi, ternyata PLN mati. Jadi blower di kandang itu tidak berfungsi dengan baik sehingga ayam kepanasan dan menyebabkan matinya ayam. Unit Pitsus saat ini sudah memberi surat panggilan ke pemilik usaha dan polisi berharap pemilik usaha ayam potong kooperatif dan memberikan klarifikasinya kepada petugas. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, melihat insiden keributan orang tuanya dengan debt collector, kedua anak dari Aibtu Fandri akan dilakukan pemeriksaan psikologi akibat trauma yang dialami. Sementara di Polda Sumsel, sekelompok pendemo dan puluhan papan bunga berisi dukungan Bravo Polri agar usut tuntas serta berantas premanisme berkedok debt collector. Kedua anak perempuan Aibtu Fandri didampingi keluarga dan kuasa hukum terlihat mendatangi Mapolda Sumatera Selatan. Kedatangannya untuk memberikan keterangan atau saksi fakta kronologi kejadian.
Selain itu, kedua anak Aibtu Fandri juga akan dilakukan pemeriksaan psikologi. Anak Aibtu Fandri masing-masing berusia 16 tahun dan 13 tahun mengalami trauma melihat kejadian tersebut. Kuasa hukum Aibtu Fandri, Rizal Syamsul, mengatakan kedua anak tersebut berada di dalam mobil saat kejadian, di mana mobil sempat dikuasai debt collector sedangkan kedua orang tuanya berada di luar sedang bergelut dengan debt collector. Anak lain kita memang trauma, bukan trauma, tapi memang sangat trauma. Belum pernah seumur hidupnya mengalami peristiwa ini. Mobil dikendalikan, dikuasai oleh pihak DC. Oh, di TKP sempat dikuasai? Dikuasai, dan dia berada dalam mobil itu, nggak ada orang tuanya kan. Ibunya sama bapaknya bergelut sama debt collector. Oh, jadi mobil sudah sempat dibawa? Dikuasai. Ada anaknya berada dalam. Itu yang buat dia trauma, umur 16 tahun sama 13 tahun. Sementara itu, aksi demo berlangsung di halaman Mapolda Sumatera Selatan. Gerakan Pemuda Peduli Sumsel atau GPP Sumsel dan aktivis HAM menuntut agar Kapolda Sumatera Selatan bertindak tegas bebaskan Sumsel dari gerombolan premanisme berkedok debt collector. Yang nyata bandnya adalah merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang OJK sudah mengatur itu tidak boleh melakukan pengambilan perampasan mobil seseorang di jalan, dan itu suatu pelanggaran. Maka dari itu kami berharap hentikan penyidikan pemeriksaan Ibtu Apandi, bahwa ini adalah pahlawan, kami anggap meluruskan dan sekaligus memberikan aspirasi kepada beliau bahwa kami mendukung penuh masyarakat Sumatera Selatan. Begitu saja. Terima kasih. Para pendemo juga mendukung dan meminta kepada Polda Sumatera Selatan untuk menghentikan penyidikan terhadap Aibtu Fandri. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan sempira dan granat diamankan Makorem Gapo. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Puluhan senjata api rakitan berbagai jenis beserta amunisi dan sejumlah bahan peledak granat dari penyerahan warga di beberapa komando distrik militer diserahkan ke Makorem 044 Gapo, Sumatera Selatan. 3 komandan distrik militer 0418 Palembang, 0401 Buba, dan 0406 Lubuk Linggau, Sumatera Selatan serahkan 41 senjata api rakitan laras panjang, 9 pucuk laras pendek, 2 revolver, FN standar TNI beserta ratusan amunisinya, dan 4 granat ke Makorem 044 Garuda Dempo yang didapat dari masyarakat. Komandan Resort Militer 044 Garuda Dempo, Brigjen TNI Muhammad Thohir, mengapresiasi para anggota TNI yang telah melakukan pembinaan teritorial di wilayahnya, apalagi di momen sekarang yang akan pilkada serentak di Sumatera Selatan. Jangan sampai nanti ada singgungan dikit, mengeluarkan kecepek, wah jedor, ini nanti akan menjadi permasalahan dan tentu ini akan menjadi kasus yang sangat besar apabila sampai ada letusan senjata api. Oleh karena itu, ini sangat bagus sekali momen ini, kemudian juga sangat bagus sekali apa yang dilakukan oleh anggota, oleh prajurit kami. Mereka berupaya agar senjata-senjata ini bisa diserahkan secara sukarela, apalagi ini ada senjata
standar juga ini Jaren ini senjata standar TNI Angkatan Darat. Selanjutnya puluhan senjata api dan bahan peledak ini dibawa ke Kodam 2 Sriwijaya untuk diamankan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat yang ditemukan mengapung di aliran sungai Desa Tanjung Mas, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur, dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Warga Oku kembali digemparkan dengan penemuan sesosok mayat yang sudah membusuk dan dikerumuni belatung. Mayat tersebut ditemukan warga mengapung di aliran anak Sungai Komering, Desa Tanjung Mas, Kecamatan Semendawai Barat. Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi tersebut segera mendatangi TKP dan mengevakuasi mayat menuju ke RSUD. Mayat ditemukan tanpa identitas tersebut diketahui bernama Rifki Rivaldi, seorang pelajar SMP Negeri 2 Belitang berusia 13 tahun. Hal tersebut terungkap setelah ibu korban yang bernama Hera Yudita mengenali jasad korban saat berada di RSUD Oku Timur. Ibu korban sangat yakin jasad tersebut merupakan jasad anaknya yang sejak Senin 25 Maret 2024 lalu tidak pulang ke rumah dan dinyatakan hilang. Dugaan sementara pihak kepolisian, Rifki Rivaldi merupakan korban pembunuhan sebab tangan dan kaki dalam posisi terikat menggunakan pelepah pisang kering. Terus kataku cepat ya, kataku jangan lama-lama, ganti baju pas kalian. Terus tukar 100.000 ini jadi kecil. Iya enggak nih. Terus dia pergi, sudah ada balik lagi. Terus aku cari jam 9 lewat, aku cari dia itu. Nah pas aku cari kemana-mana aku cari ketemu. Nah kemarin itu aku nyari ke kawannya itu. Kawannya itu ngomong katanya kami ini diintili uang kemarin katanya. Jadi aku takut aku balik katanya. Dugaan sementara melihat dari kondisi korban ataupun tangan terikat dengan kaki terikat mungkin ada kekerasan ataupun penganiayaan terhadap korban sebelum meninggal dunia ataupun sebelum kita temukan di TKP. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang mengenakan kaos abu-abu ditemukan warga tewas dalam selokan parit dalam kondisi terlentang. Polisi mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Warga Jalan Pangeran Ratu, Kecamatan Jakabaring, Palembang digegerkan sesosok mayat pria dalam selokan. Korban yang belum diketahui identitasnya ditemukan oleh salah satu warga yang hendak pergi ke pasar yang mencium aroma tidak sedap dalam selokan tersebut. Mengetahui adanya mayat, warga pun langsung memberitahukan ke pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Jenazah korban kini dievakuasi oleh petugas dan membawanya ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Menurut salah satu warga, kalau korban diketahui sering berjalan di Pasar Induk Jakabaring, Palembang dalam kesehariannya, namun dalam waktu beberapa hari kemudian korban tidak pernah terlihat lagi. Lah inilah kadang gue cari wong itu kan kita budak melatihannya Pak tuh. Itu. Tadi temukan sudah posisi dalam agit Pak. Untuk motif tewasnya korban kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.